Nama di atas segala nama, yaitu di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami. Haleluya. Mari setiap kita berkata, amin. Berikan tepuk tangan bagi kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Shalom semuanya. Shalom, shalom. Puji Tuhan ya. Saya kembali bersyukur bisa hadir kembali di tengah-tengah saudara, dan saya berterima kasih pun juga kepada Bapak Gembala, Ibu Rohani, seluruh majelis dan pelayan Tuhan yang sudah mempercayakan saya untuk kembali melayani saudara pada pagi bulan siang hari ini. Dan saya berkata sebagai hamba Allah, ini bukan tentang saya, ini bukan tentang Pak Gembala, Ibu Rohani, ini bukan tentang gereja ini bukan tentang sinode ini, tapi ini semata-mata tentang Tuhan. Amin. Amin. Saya hanya ingin berkata sebagai hamba Allah saat ini, Bapak Ibu terkasih, saya tangkap pesan Allah saat ini, saat tadi waktu naik ke lima, yaitu Tuhan ingin kita untuk menjaga hati kita. Amin. Amin. Saya mempersiapkan sesuatu yang berbeda, dan saya hanya berserah kepada pimpinan Allah Roh Kudus bagaimana cara apa yang saya siapkan ini bisa connect, ya kan, bisa terhubung dengan isi hati Tuhan yang ingin disampaikan pada pagi hari ini. Bapak Ibu terkasih, saya hanya ingin mengingatkan kita ada satu hal yang paling sulit kita jaga dalam hidup ini, yaitu hati. Amin. Kita sebagai manusia punya yang namanya kehendak bebas, betul ya? Tuhan tidak pernah membatasi kita kalau kau menjadi orang percaya, kalau kau menjadi anak-anak Allah, atau tidak bisa lagi berbuat dosa. Tuhan punya memberikan kita kebebasan untuk bisa melakukan segala sesuatu, dan ini adalah sebuah risiko terbesar, ini adalah sebuah potensi terbesar untuk begini hati kita menjauh dari Tuhan. Amin. Betapa kuat pesan Tuhan pada saat hari saya naik mimbar ini, saudara. Tuhan sampaikan tentang hati. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23 bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati ini pusat segala-galanya. Dari dalam hati muncul pikiran yang benar atau pikiran yang jahat. Dari dalam hati muncul perkataan yang ingin kita katakan. Dari dalam hati muncul perbuatan ataupun sesuatu yang ingin kita lakukan dalam hidup ini. Kalau hati kita tidak beres, Bapak Ibu yang terkasih, perkataan kita pun juga tidak beres. Perbuatan kita pun juga tidak beres, pikiran kita pun juga tidak beres. Percuma segala aktivitas demi aktivitas yang sudah kita lakukan, percuma segala yang kita berikan selama ini untuk Tuhan, untuk perkembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini ataupun di manapun juga, kalau hatimu mulai menjauh dari Tuhan. Amin. Amin. Makanya hari ini saya ingin membawa kita semuanya untuk kita kembali merasakan hati yang mencintai Tuhan. Amin. Sebuah hati yang dulu sebelum kita dibaptis, betul ya. Pernah alami itu enggak Bapak Ibu terkasih? Saya pernah alami itu, dan saya percaya kita semuanya mengalami itu. Waktu pertama kali saya dibaptis, Bapak Ibu terkasih, dicelupkan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya keluar dari dalam air. Saya merasakan begitu kuatnya damai sejahtera, seolah-olah ada sukacita yang melimpah. Nah, saat-saat itu yang Tuhan inginkan hadir kembali di tempat ini, Bapak Ibu terkasih. Satu perasaan yang meluap-luap yang mengasihi Tuhan, satu semangat keantusiasan yang berasal dari hati, yaitu kita mengasihi Tuhan. Dan kalau boleh jujur Bapak Ibu terkasih, dan saya pun juga sebagai hamba-hamba mengalami itu, mungkin juga Pak Gembala Rohani, rutinitas dan segala masalah dari masalah pribadi, masalah keluarga, masalah jemaat membuat kita jenuh. Betul ya? Begitupun juga kita masalah keluarga kita, masalah pribadi kita, masalah mungkin di pekerjaan kita yang tidak kunjung usai, ya kan, membuat kita jenuh, membuat kita sudah bosan di dalam hidup ini. Tapi saya berdoa, satu kabar baik yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, Bapak Ibu terkasih. Hati yang kering Tuhan sanggup membuat jadi basah kembali. Amin. Hadirat Tuhan. Hati
yang bengkok Tuhan sanggup Tuhan lurus kembali, dan bahkan hati yang keras Tuhan lembutkan. Sebuah sukacita yang melimpah. Nah, itu pun juga yang dialami oleh para gembala. Nah, koneknya di sini kita buka kitab Lukas pasal 2. Ada satu kisah tentang seorang gembala yang sedang menjaga kawanan domba. Ini gembala beneran di Bapak Ibu, bukan gembala sidang, bukan. Ini gembala betulan, gembala domba. Di dalam kitab Injil Lukas pasal 2, kita baca mulai dari ayat 8 ya. Kita baca bergantian, saya ayat 8, Bapak Ibu ayat 9, demikian sampai yang terakhir. Firman Tuhan menuliskan demikian, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Pada waktu malam, tiba-tiba Bapak Ibu, tidak Bapak Ibu ayat 9, tiba-tiba kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kau akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan madu dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi ayat 19. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan satu pengalaman yang indah, amin, yang dialami oleh gembala-gembala yang sedang menjaga kawanan domba pada waktu malam. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, semua sukacita besar yang dialami oleh gembala-gembala ketika mereka mendapatkan kunjungan ilahi, yaitu malaikat Tuhan yang memberikan sebuah pesan tentang apa? Tentang lahirnya seorang juru selamat, yaitu Kristus Yesus di kota Daud. Nah, firman Tuhan menuliskan di tengah-tengah pada saat mereka lagi menjaga kawanan domba pada waktu malam. Ini pada tengah malam juga. Di tengah-tengah kegelapan meliputi mereka, ya Bapak Ibu terkasih. Tiba-tiba ada malaikat Tuhan yang terang-terang berdiri di dekat mereka dan menyampaikan sebuah pesan khusus. Awalnya gembala-gembala ini takut. Ya bagaimana tidak mau takut Bapak Ibu yang terkasih? Malam buta, gelap pekat, tiba-tiba ada terang. Jangankan terang, kalau kita jalan Bapak Ibu yang terkasih di lorong, ya kan gelap, kok ada kayu putih, bagangan begini, bagaimana perasaannya? Pasti takut, iya kan? Ini di tengah-tengah malam buta, tiba-tiba ada cahaya terang langsung meliputi mereka. Tapi pesan Tuhan melalui malaikat itu,
menggantikan ketakutan para gembala menjadi pesan kesukaan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kunjungan ilahi, perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan itu membuat hati kita yang tadinya takut digantikan dengan damai sejahtera. Amin. Karena firman Tuhan itu adalah berita sukacita. Firman Tuhan itu adalah berita yang mendatangkan kesukaan besar. Firman Tuhan itu adalah berita yang mendatangkan damai sejahtera. Tapi bukan hanya itu saja, Bapak Ibu terkasih, ada satu bagian kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada kita semuanya pada hari ini. Firman Tuhan menuliskan bahwa pada hari ini telah lahir bagimu yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat 12, perhatikan. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampu dan terbaring di dalam tanggungan. Nah, di dalam ayat 12 ini, kita semuanya memperhatikan dua benda. Yang pertama apa? Kain lapis. Yang kedua, palungan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ternyata gembala-gembala yang sedang menjaga kawanan domba yang dikunjungi oleh malaikat yang tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ini bukanlah gembala biasa. Mereka itu adalah gembala-gembala pilihan yang menjaga domba-domba pilihan. Ingatkah Bapak Ibu terkasih bahwa di dalam Taurat itu ada satu korban yang dipersembahkan setahun sekali, yaitu sebuah korban yang tidak bercacat, yang darahnya itu menutup dosa umat Israel. Nah, domba itu yang disebut sebagai domba Paskah, domba yang tidak bercacat. Nah, gembala-gembala ini adalah gembala-gembala khusus yang menjaga kawanan domba yang khusus. Jadi bukan domba sembarang domba, tapi ini adalah domba khusus yang lagi dipersiapkan untuk dipersembahkan setahun sekali untuk menutup dosa. Bukan menghapus dosa, hanya menutup dosa. Dan tahukah Anda Bapak Ibu terkasih, domba ini dia betul-betul harus dijaga. Kalau kedapatan satu saja cacat, maka domba itu tidak layak. Beberapa tahun lalu saya pernah mendengar presentasi dari hamba Tuhan senior di gereja kita, itu Bapak almarhum Pendeta Dr. Devran Lapian. Dia mempresentasikan bahwa di Israel itu lagi dipersiapkan sebuah kloning domba merah, lembu jantan merah, domba jantan merah, ya kan, yang tak bercacat untuk dipersembahkan untuk menutup dosa. Yang dimaksud dengan domba itu domba yang dijaga oleh gembala-gembala ini, Bapak Ibu terkasih. Nah, kita sebagai orang yang percaya, yang sudah percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak perlu lagi mengikuti domba, ya kan? Karena apa? Karena domba di atas segala domba, domba Paskah yang sejati, yang darahnya bukan hanya menutup dosa umat manusia, tetapi menghapus dosa manusia, itu sudah mati satu kali untuk selama-lamanya. Siapa dia? Yesus Tuhan kita. Amin. Dan kalau kita melihat ya Bapak Ibu terkasih, kenapa malaikat Tuhan memilih gembala-gembala untuk mendapatkan pesan ini untuk pertama kali? Kenapa bukan Herodes? Iya kan, Herodes mendengar hanya dari para Matius, betul ya, tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal pertama itu, bahwa ada seorang buah bintang yang muncul yang menandakan seorang raja telah lahir. Nah, kenapa gembala-gembala? Padahal gembala-gembala ini adalah orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang memiliki status sosial yang terendah. Apa yang mereka katakan pasti diabaikan. Makanya waktu di dalam ayat yang berikutnya, gembala-gembala itu menceritakan dan memberitahukan apa yang mereka lihat kepada orang banyak heran, dan pasti heran mereka pasti bertanya, orang-orang seperti kita, begitu ya. Jadi orang-orang yang tidak dianggap dan disepelekan menurut status sosial pada saat itu, meskipun mereka adalah gembala-gembala khusus,
Bapak Ibu terkasih, gembala-gembala pada saat itu mereka tahu kalau domba-domba yang dibungkus dengan langit dan dibarikan di palukan itu bukan domba sembarang domba. Jadi itu pekerjaan mereka sehari-hari. Kalau ada anak domba, bayi domba yang lahir dan mereka lihat bahwa ini tidak bercacat, mereka langsung bungkus dengan langit. Supaya apa? Supaya terjaga, supaya kakinya tidak patah, supaya fisiknya tetap terjaga dan ditaruh di palungan. Nah, ketika mereka mendapatkan pesan bahwa pada hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu. Tanda, perhatikan Bapak Ibu. Kamu akan jumpai seorang bayi dibungkus dengan langit dan terbaring di palungan. Kita lompat ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang segera berbaring di palungan. Jadi Yesus dibungkus dengan langit dan dibaringkan di palungan. Itu bukan kebetulan. Amin. Itu tanda, katakan tanda. Tanda bahwa ada seorang domba, seorang anak yang disebut sebagai domba Paskah yang telah lahir, yang akan dipersiapkan untuk disembelih pada saat hari yang nanti, di mana darahnya tercurah bukan untuk menutup dosa manusia, sebab dia bukan seekor domba, dia adalah seorang anak manusia, dia adalah seorang anak Allah yang lahir menjadi manusia, dan darahnya bukan untuk menutup, darahnya menghapus. Amin. Beda ya Bapak Ibu terkasih, menutup itu artinya celahnya dan nodanya masih ada, tapi hanya ditutup, tidak kelihatan. Betul ya? Betul ya, kalau saya taruh titik di sini, terus saya tutup pakai masker, titiknya tidak kelihatan karena tertutup masker. Tetapi titiknya tetap masih ada, tapi berbeda dengan menghapus. Artinya begini, Yesus bukan hanya sekedar membuat dosamu tidak kelihatan, tapi Yesus menyelesaikan setiap persoalan dosa. Dia menghapus setiap dosamu. Amin. Makanya pagi hari ini saya memberikan tema renungan kita adalah begini, pertukaran ilahi. Pertukaran ilahi yang sebenarnya kita ini yang disalib, tapi kita dibenarkan karena apa? Karena Dia mengasihi kita. Amin. Kita yang semestinya disalib, Tuhan kasih kita dan kita dibenarkan. Amin. Perhatikan Bapak Ibu yang terkasih, kain lapin yang dibungkus, ya kan? Kain lapin yang dibungkus, yang membungkus Yesus. Ini adalah sebuah pertanda. Sekali lagi, ini adalah sebuah pertanda. Yesus yang memakai lampin kita. Amin. Yesus yang memakai lampin kita. Kita yang semestinya memakai lampin yang kotor itu. Dan Dia yang memakai supaya ini kita memakai jubah kebenaran. Amin. Coba kita buka kitab Efesus. Ini saya langsung hubungkan dengan ayat tema tema Natal 4 ini. Kita baca Bapak Ibu terkasih, ya dari ayat pertama, dari ayat pertama situ dijelaskan bahwa kita sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita, dan kita hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Terus berikutnya, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya kami dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak dagingnya dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami
yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah kata firman Tuhan yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena kasih karunia, firman Tuhan berkata apa? Kamu diselamatkan. Kita baca ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah, firman Tuhan berkata apa? Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib. Itu ayat 17. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada perhatikan ini. Jadi berbicara mengenai hari kedatangan Kristus yang pertama kali, entah itu hari kelahiran sampai kepada hari kematian, saya ingin berkata ini sebuah karya terbesar. Terkadang kita hanya mengerti dan memahami, Bapak Ibu terkasih, bahwa berbicara mengenai Natal ini berbicara mengenai sebuah hari yang harus kita rayakan secara luar biasa. Ya kan? Saya setuju perayaan Natal harus dirayakan secara gemerlap, secara luar biasa. Saya setuju itu. Tetapi tidak sedikit di antara kita, sekali lagi, tidak sedikit di antara kita merayakan Natal dengan perayaan yang mewah. Kita lupa esensi Natal yang sebenarnya. Amin. Dan pada hari ini saya ingin mengingatkan kita sekali lagi esensi Natal. Bapak Ibu yang terkasih, Natal itu adalah hari di mana Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Amin. Kasih yang menyatakan kepada kita bukanlah seperti kasih yang kita nyatakan kepada orang yang kita cintai, kepada orang yang kita kasihi. Iya kan? Kasih yang Allah nyatakan kepada kita adalah sebuah pernyataan kasih yang ilahi. Kasih yang dinyatakan melalui pertukaran ilahi. Pertukaran ilahi ini apa? Pertukaran ilahi ini kain kotormu diambil oleh Tuhan dan Tuhan memberikan kepadamu jubah kebenaran. Amin. Engkau yang tadi ingat harusnya mati karena dosa. Tuhan akan menyatakan kasih-Nya supaya begini, Dia ambil alih dosa kita dan Dia anugerahkan kebenaran di dalam hidup kita. Amin. Makanya pada pagi hari ini Bapak Ibu yang terkasih, boleh sekali lagi boleh kita merayakan Natal ini semeriah mungkin, boleh. Engkau beli baju baru, ya kan? Engkau beli kue, engkau beli minuman, boleh. Tetapi saya ingin mengingatkan kita semuanya sebagai hamba Allah pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih. Ingat, jangan lupa engkau merefleksikan diri. Ingat bahwa Natal itu bukan hanya sekedar pesta pora. Ingat bahwa Natal itu bukan hanya sekedar kemeriahan. Ingat, Natal adalah saat yang tepat untuk engkau merenungkan. Amin. Engkau merefleksikan diri. Engkau boleh ada sampai tanggal 21 hari ini. Tinggal 10 hari Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa meninggalkan tahun 2025. Kita boleh ada sampai saat ini. Kita boleh ke gereja sampai saat ini. Itu karena apa? Karena Tuhan mau dengan rela menukarkan dosamu dengan kebenaran. Amin. Dan pertukaran itu gratis. Ya bukan pertukaran seperti tukar mobil lama, mobil baru, tukar tambah begitu, bukan tukar tambah. Ya kan, kalau tukar
Nah itu yang dinamakan anugerah Tuhan. Amin. Amin. Saya mau tanya pada pagi hari ini Bapak Ibu yang terkasih, adakah orang yang hidup tanpa dosa? Ada. Apakah ada orang yang hidup tidak berdosa dari lahir sampai dia besar sampai dia mati tidak pernah berdosa? Ada. Jawabannya tidak ada. Tidak ada manusia yang hidup tanpa dosa. Nah kalau sampai hari ini kita boleh menjadi orang yang dibenarkan, kalau sampai hari ini kita boleh menjadi orang benar, itu semata-mata karena Tuhan yang berkarya dalam hidup. Amin. Makanya saat ini kita kembali kita menata hati kita, Bapak Ibu terkasih. Amin. Kembali kita menata hidup kita. Jangan sampai kita terlalu meremehkan diri karena kasih karunia Tuhan. Maaf ya. Jangan sampai kita lupa diri. Amin. Kita lupa diri tugas kita diselamatkan supaya kita memberitakan kata keselamatan itu kepada yang lain. Amin. Jangan sampai kita lupa diri kita pun juga orang berdosa, kita sibuk menghakimi orang lain berbuat salah. Amin. Kita kita sibuk menghakimi orang lain, kita tidak sadar kita pun juga punya kain hati kotor. Amin. Maaf ya, kita pun juga tidak berbeda, kita sama-sama buruknya, kita sama brengsek dengan orang yang kita hati. Yang semestinya kita harus sadar. Amin. Kita sadar diri. Jangan sampai kita lupa diri. Kita harus sadar diri bahwa kita pun juga punya hati kotor yang semestinya kita pakai. Dan Tuhan minta itu supaya apa? Supaya kita menggunakan jubah kebenaran yang bersih, yang suci, yang murni, yang damai, yang kemilau, yang penuh dengan kemuliaan yang membuat kita tampil gagah di hadapan orang lain. Apakah semua itu karena kita? Tidak. Semuanya karena kasih karunia. Dia adalah damai sejahtera kita yang mempersatukan. Amin. Dia adalah damai sejahtera yang membuat kita kembali baik, kembali memperoleh kebenaran. Bapak Ibu terkasih, kita dibenarkan semata-mata karena karya Tuhan. Amin. 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 Kita beribu kepada teman sendiri kita. Pada teman sendiri. Tidak perlu bisa berisi ataupun suami tidak terlalu. Katakan yang engkau kenakan itu juga kebenaran Tuhan. Kain kotormu itu sudah Tuhan kenakan. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa supaya kita dibenarkan dalam hidup. Amin. Mari kita bersyukur yang Bapak Ibu terkasih. Karya yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Mari kita bersyukur. Stop sudah menghakimi orang lain. Stop sudah membanggakan diri. Mari kita kembali bersyukur. Hanya ucapan syukur saja. Amin. Hanya ucapan syukur saja. Hanya ucapan syukur saja yang keluar dari hati. Dia yang menggantikan segala dosa kita dengan jubah kebenaran. Sebuah pertukaran ilahi yang Bapak Ibu terkasih, yang Tuhan kerjakan karena apa? Karena Dia mengasihi kita. Amin. Berikan tepuk tangan. Semua kebenaran firman Tuhan yang kembali datang mengingatkan kembali bahwa betapa kotornya kita karena dosa. Kalau kita boleh hadir saat ini dengan wajah yang kemuliaan, kita boleh dengan bebas memuji dan memuliakan Tuhan. Itu karena Tuhan yang sudah menukarkan kain
berjuang kebenaran. Kita itu adalah orang benar, kita itu adalah orang kudus, kita itu adalah orang suci, kita itu adalah tidak bercerai. Sesungguhnya itu semata-mata bukan karena usaha, bukan karena perbuatan. Kalau sampai saat ini engkau kelihatan sebagai orang kudus, sebagai orang suci, sebagai orang pilihan, sebagai orang yang iman yang benar, itu karena Tuhan yang sudah menukarkan kain kotor dosa itu dengan juta kebenaran. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Itu bukan karena dirinya, bukan. Dia yang kelihatan berdosa semata-mata hanya kelihatan itu adalah dosa-dosa kita. Dan kita yang kelihatan benar, kita yang kelihatan hebat, kita yang kelihatan suci, itu semata-mata karena jumlah kebenaran yang Dia berikan kepada Tuhan. Hari Bapak Ibu, selalu kita berbenah diri dengan jumlah kebenaran Tuhan. Selalu kita lupa diri dengan jumlah kebenaran Tuhan. Pada saat ini kita kembali bersyukur, kita kembali bersyukur, kita kembali menatap hati kita kembali bersyukur. Bapa, kami bersyukur buat jumlah kebenaran-Mu. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami boleh kelihatan sebagai orang benar saat ini karena Tuhan sudah memberikan kain kotor kami, dosa kami dengan jumlah kebenaran-Mu. Kami bersyukur. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memutuskan mengadakan pertukaran ilahi. Engkau pakai kain kotor kami supaya kami dapat memakai jubah kebenaran. Terima kasih. dan
sebuah hadiah yang